air terjun Cibentang. Air terjun ini berada di dalam satu perumahan yang namanya perumahan Villa Cibentang Indah. Air terjunnya tepat di belakang saya. Bisa kita lihat di belakang juga. Jarak itu sekitar 10 meter dari atas. Airnya kurang bersih aja ya. Jadi buat tempat ini air terjun ini sudah memberikan hiburan, apalagi yang ada dalam perumahan Villa Cibentang Indah. Oke, nanti air terjun ini cerita ini akan kita bawa ke dalam podcast kita malam nanti di Cibentang Channel. Ikuti terus Cibentang Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali bersama kami Cibentang Channel. Malam ini Cibentang Channel akan menayangkan, akan membahas salah satu cerita rakyat yang berkembang. Kali ini yang cerita rakyat yang berkembang di Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Cerita rakyat ini sudah sangat menyebar luas, khususnya di Kecamatan Ciseeng. Tapi saya masih penasaran, dan penonton yang menyaksikan video ini juga pasti penasaran seperti apa dan cerita apa yang berkembang di Desa Cibentang saat ini. Jadi ada satu air terjun, disebutnya kalau bahasa Sunda itu disebutnya curug ya, namanya Curug Cibentang. Nah, saya penasaran seperti apa dan bagaimana sejarah curug ini dan kapan ditemukannya curug ini, terus apa manfaat dari Curug Cibentang ini. Untuk menjawab penasaran kita, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya dan juga yang menyaksikan video Cibentang Channel malam ini, maka saya sudah mengundang salah satu narasumber, salah seorang yang bisa memberikan informasi, memberikan jawaban dari penasaran-penasaran kita yang sudah terbangun. Maka tidak usah berlama-lama, kita langsung sapa beliau, sudah hadir di depan kita. Terima kasih Pak Rahman, malam ini sudah bisa menyempatkan waktu hadir di podcast Cibentang Channel. Jadi Cibentang Channel ini Pak Rahman dia sebagai wadah untuk mengangkat cerita-cerita rakyat yang berada khususnya di daerah Cibentang sampai ke wilayah lainnya, khususnya di Kabupaten Bogor. Cuma sekarang ini Cibentang Channel masih fokusnya di Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Jadi cerita rakyat, terus ada peninggalan dari masa lampau. Nah, itu Cibentang Channel mau coba angkat di podcast Cibentang Channel ini. Jadi malam ini saya penasaran, termasuk penonton-penonton yang menyaksikan video ke-7 dari Cibentang Channel, penasaran nih saya pribadi, karena di Desa Cibentang ini menurut informasi yang saya dengar, terus dari beberapa teman-teman juga menyatakan bahwa di Desa Cibentang ini ada air terjun atau orang sini sebutnya curug. Nah, curug ini adalah Curug Cibentang. Saya mau tahu ini sejarah dari Curug Cibentang ini, kapan ditemukannya, terus seperti apa curugnya itu sekarang. Mungkin Pak Rahman bisa kasih informasi itu, kasih jawaban-jawaban dari penasaran saya dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Mungkin seperti itu Pak Rahman. Seperti apa itu sejarah Curug Cibentang itu Pak Rahman? Ya, terima kasih. Sejarah Curug Cibentang itu menurut kakek atau nenek dari zaman dahulu itu udah ada Ratusan tahun mungkin Pak. Ratusan tahun. Nah di situ curug memang banyak juga udah pernah nanya ada apa. Iya. Nah, masalah itu saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu curug itu ada 2, laki dengan perempuan. Oh curug, jadi curug ini ada dua. Ada curug laki, Ada curug perempuan. ada curug perempuan. Nah, cuman nanya itu, terus terakhirnya ada batu besar. Batu besar itu zaman dulunya waktu saya masih mempunyai itu, batunya namanya batu jentul.
Nah, dulunya ada di nama yang bagus tuh Jentul itu ada apa nggak tahu dan Iya, ya. mungkin orang-orang dulu ngasih nama ya. Betul. Nah, curug itu sekarang besar, dulu mah nggak begitu besar. Oh, dulu kecil. Nah, karena air pembuangan dari kampung sawah itu jatuh terakhir ke curug itu. Nah, yang saya tahu Itu hulunya dari mana, Pak? hulunya mah kali kecil dari sawah juga, Pak. Oh, hulunya dari sawah. Nah, kalau hulunya cuman ya sekitar semeter sampai kemarinnya selama ada perumahan itu mencapai 2 meter. Udah jadi gede ya. Nah, jadi gede. Makanya kalau saya lihat sekarang kan, dulu saya lihat tadi videonya kan ada gembah lagi. Karena antara kiri kanan air jatuhnya situ semua. Itu juga. Oh, jadi dari hulunya itu cuma sebagai apa, dari pengairan sawah gitu ya. Dengan sawah terus jatuhnya ke situ. Nah, kalau dulu kan tadi saya Pak Rahman bilang bahwa itu dulunya kecil. Terus sekarang bisa jadi gede. Itu gede karena proses alamiah atau memang ada campur tangan manusia sampai dia jadi besar. Jadi karena air selama dibangun ini, air tumpah situ jadi alam ini. Alami. Jadi dia gede. Nah, secara jadi alami ya. buatan manusia, Bukan jadi buatan alam. Udah pernah gugus juga tuh, bongkar. Oh, udah pernah? Iya. Nah, di dalamnya juga kan tuh air terjun begitu, lubang sekarang ada. Oh, tempat jatuhnya air itu ada lubang. Jatuh air di bawahnya lubang. Karena itu batunya gempa. Sebetulnya dari curug pertama, curug besarnya, curug laki lah ya. Terus yang curug keduanya itu sekitar 30 meter. Jarak dari curug besar, Iya. curug laki itu ya. Iya. Curug yang kecil, curug perempuannya itu Sekitar 30 meter. sekitar 30 meter. Iya. Dekat itu. Dekat. Nggak jauh. Jadi itu apa? Kenapa ada dua? Kenapa dia disebut satu yang besar itu curug laki, terus yang satu lagi curug perempuan? Karena, Ada apa? nah, saya juga pada waktu itu cerita kakek. Cerita kakek. Curug itu ada 2, laki dengan perempuan. Nah, awalnya makan curug itu namanya punya bapak, lupa tadi ya. Jadi antara punya bapak saya, punya kakek saya, sama punya bapak Anim. Bekennya, pemilik awal. nah, bekennya curug Pak Anim. Oh, lebih dikenal dulunya itu curug Pak Anim. Pak Anim almarhum. Jadi karena mungkin lokasi curug itu berada di wilayah dia. Iya. Jadi itu disebutnya curug Pak Anim. Nah, sekarang berubah menjadi Perumahan. Jadi sebutnya curug Cibentang gitu ya. Curug Cibentang. Oh, gitu. Jadi enggak, tadi saya penasaran itu ada curug laki, ada curug perempuan itu. Ada informasi lain nggak dari kakek itu, dari kakek Pak Rahman sendiri menceritakan kenapa dia disebut ini curug laki dan kenapa yang satu disebut curug perempuan, ada nggak Pak? Itu ya nggak ada cerita apa-apa, cuman hanya ceritanya itu. Antara curug laki dengan perempuan dengan batu tersebut, batu namanya si Jentul. Itu Batu si Jentul. Kalau batu itu pas di jatuhnya air itu atau? Jadi terakhir air terjun ke 1 ke 2, terakhir adanya di Kali Besar. Oh, udah ada di ujung kali. Di ujung kali itu. Oh, ada berapa meter jarak? Itu dari Curug ya sekitar 20 meter. 20 meter. Iya. Dari curug perempuan. Dari curug perempuan. Iya. Berarti jarak dari curug laki aja ke curug perempuan itu sekitar 30. Dari situ perempuan ke batu itu sekitar 20 meter. Dia turun ke bawah di akhir pembuangan. Akhir pembuangan. Kali terakhir sana lah ya. Iya. Jatuhnya di pembuangan terakhir di kali besarnya. Iya. Nah, terus dulu sebelum itu jadi perumahan itu dimanfaatkan buat apa curug itu, Pak? Ada waktu ya, sebetulnya itu nggak ada yang manfaat. Terbuang air. Oh gitu, mungkin ada buat pengairan, mungkin ada buat manfaat tertentu, ada nggak? Nggak ada. Memang cuma jadi seperti itu. Jadi teman-teman di sini di Cibentang ternyata ada satu
air terjun, tapi kalau orang Sunda itu nyebutnya curug ya. Curug. Nah, itu ada Curug Cibentang, itu sekarang berada di wilayah perumahan. Ada perumahan di Cibentang. Nah, itu di curug itu berada di wilayah perumahan. Jadi curug itu ada dua sebenarnya. Curug itu satu curug disebutnya curug laki, ada lagi curug perempuan. Dan di akhir dari atau di muara lah dari curug itu ada batu itu ada namanya. Jadi masyarakat mungkin pada saat itu ya memberi nama curug itu jentul. Batu itu batu jentul gitu. Ada cerita lain nggak terkait curug ini? Oh, dulunya mungkin setelah dibuat pengairan atau pernah jadi tempat wisata, tempat orang jalan-jalan lah gitu dulunya. Jadi soalnya dulunya hutan. Oh, itu hutan belantara. Iya, hutan. Sebelum ada perumahan itu hutan. Hutan kiri kanan hutan. Kiri kanan hutan. Iya, cuman agak yang sekarang ada rumah yang sebelah mari dekat turunan emang itu sebagian sawah. Sebagian sawah, sebagian hutan. Sekarang udah nggak, sawah udah hilang ya? Hilang. Udah jadi perumahan. Hutan juga hilang. Hutan hilang. Gitu. Itu kalau curug perempuannya itu nggak terlalu besar, sebesar apa dia curug perempuan? Besar sama, cuman agak pendek. Oh, ininya apa? Jatuhnya air itu dari agak atas pendek. itu Ya sekitar 2 meter lah. 2 meter. Oh, nggak terlalu. Kalau yang ono kan mencapai 4 meter ya. Iya, ada 5 meter, 7 meter itu kalau yang itu sekitar 2 meter. sekitar 2 meter jatuhnya itu disebut curug perempuan. Iya. Itu makin penasaran saya kenapa disebut curug Perempuan. Iya, curug laki itu sudah curug perempuan. Ya karena ya rupanya ya orang kakek dulu ya, karena ada 2 yang tinggi di atas, laki, yang pendek di bawah. Ya, jadi kalau udah nih perempuan. Ya, ini kalau yang gede udah laki dah. Pokoknya laki loh, jadi laki aja udah. Nah, terus ada yang kecil ya perempuan. Jadi perempuan. Mungkin karena dia ada di bawah. Iya. Oh, gitu. Yang saya tahu. Itu cerita dari kakek. Ada cerita lain nggak terkait curug itu? Tapi orang-orang dari luar pernah ke situ selain orang Cibentang. Jangan orang Cibentang nggak tahu ada curug di situ, Pak? Tahu ya. Sebetulnya suara itu udah santer. Cuman nggak seperti daerah mana-mana di Cibentang ini ada gini-gini enggak gitu. Padahal kalau namanya curug dimanapun itu curug, orang kalau dengar air terjun itu pengen tahu, Pak RW. Pengen tahu di mana itu curug, seperti apa itu curug. Karena kalau di curug pasti situ satu airnya bening, yang kedua airnya sejuk, yang ketiga pemandangannya pasti bagus. Nah, apalagi kalau curug Cibentang ini bisa terangkat atau bisa menjadi objek wisata. Cuma jadi permasalahan ini kan itu sudah jadi milik perumahan itu. Kalau sudah jadi milik perumahan susah kita masuk ya kan, pasti karena kita harus butuh izin dari si pemilik perumahan atau kita harus menunggu persetujuan dari pihak-pihak yang penduduk yang berada di situ. Jadi ceritanya seperti itu, nggak ada manfaat-manfaat lain curug itu. Untuk saat ini cuman mengalir seperti itu aja, Pak. Seperti itu aja. Nggak ada didatangi oleh siapa gitu dari luar Cibentang lah gitu. Nggak ada. Cuman pada waktu sebelum ada perumahan, nah sekarang kan ada dam tuh. Nah itu untuk mengairin empang. Nah setelah dijual ke PT, nah peralonnya itu diangkat. Oh, dulunya dibuat pengairan untuk empang. Empangnya masih ada sekarang? Udah nggak ada, itu buat perumahan. Oh, di tempat perumahan itu untuk empang dulu ada kolamnya, ada empang. Begitu masuk perumahan, empang hilang, bongkar. Ini hulunya itu jauh nggak, Pak? Sekitar di Kebun Jati sih. Hulunya. Dari tempat terjunnya itu berapa kilo? Ada berapa hampir kilo? 1 kiloan. Hampir 1 kilo? Iya. Soalnya kalau hulunya nggak besar, hampir 1 meter lah. Ya cuman udah masuk perumahan, sekarang dipelebarin udah mencapai 2 meter. Iya, karena kalau kita lihat itu di curugnya lumayan besar sekarang. Iya. Pasti kalau dengan kondisi sekarang curugnya begitu besar, pasti hulunya lumayan, nggak mungkin kecil gitu kan, karena juga deras. Apalagi semakin lama semakin bisa dilompatin sih. Kan dulu hulunya kebetulan saya punya juga tanah situ. Pembuangan air di sawah. Iya.
langsung mengalir. Setelah ada perumahan udah dibesarin. Ada perumahan dibesarin gitu kan. Parung itu. Tapi ada nggak ya apa anak-anak situ, anak-anak kecil yang pakai mandi atau apa, nggak ada? Nggak ada sekarang. Dulu tapi dulu sering. Kalau dulu sebelum ada perumahan, sebelum banyak kolam, banyak yang mandi. Mandi di situ ya? Iya. Anak-anak, bukan cuma anak-anak kayaknya. Di Curug pun dulu saya udah pernah kalau lagi habis nyambul mandi di situ. Mandi di situ. Karena soalnya nggak kotor. Iya, sejuk. Sejuk. Kalau sekarang wah Kotor. kotor. Kelihatannya terjunnya aja air jadi buyar, bening. Tapi atasnya kotor. Oh, atasnya kotor. Hulunya kotor. Kotor. Kotornya Banyak itu- kolam lele. Oh gitu, banyak Kolam lele. di atasnya Pembuangan kolam. situ. Oh, pembuangan di situ semua. Iya. Jadi pembuangan dari limbah yang Limbah dari pemilik perumahan, limbah dari empang, jatuh situ semua. Jatuh situ semua ya. Iya. Padahal kalau apa dibersihin, curug itu dimanfaatin buat apa? Ya, wisata itu bisa menambah nilai. Penghasilan. Iya, nambah perekonomian gitu. Karena semakin banyak pengunjung yang ke situ, pasti Iya. ada yang dagang lah, Iya. ada yang parkirnya lah semacam. Cuma ya kalau sudah masuk jadi wilayah apa perumahan agak sulit. Kenapa ya? Sudah jadi milik perumahan, kita nggak bisa bebas masuk, harus izin dulu kan gitu. Iya. Pak Rahman ya. Iya, saya penasaran saya. Karena orang-orang bilang di Cibentang ada curug loh. Curug sebelah mana? Gue bilang curug. Belum pernah lihat curug di daerah Cibentang. Ternyata begitu kita satroni, waduh, Kebetulan ada curug di sini. Terus makin penasaran lagi setelah Pak Rahman kasih informasi, curug itu ada dua, ada curug laki, ada curug perempuan. Nambah lagi penasaran saya, kenapa satu laki, kenapa satu perempuan? Ya cuman mungkin kalau kita mau gali ke situ mungkin kita apa harus lebih dalam lagi gitu kan Pak Rahman ya. Jadi nggak ada, sekarang ini nggak dimanfaatin buat apa Pak Rahman? Nggak ada, jadi mengalir begitu aja. Jadi buat ada yang mohon maaf buat pembuangan, tadi pembuangan dari limbah mungkin empang mungkin dan lain sebagainya ya, perumahan. Jadi di situ sekarang kondisinya ya seperti itu. Kalau kita bilang mohon maaf bukan kotor tapi mungkin belum keurus lah gitu ya. Ya mungkin dengan adanya podcast Cibentang Channel ini, nah begitu orang lain mendengar bisa datang ke curug itu, ke lokasi jadi objek wisata. Ya mudah-mudahan ya Pak Rahman ya. Ada lagi mau diceritain tentang curug itu Pak Rahman? Nggak ada. Dulunya seperti apa, kenapa dia? Nggak ada. Jadi di situ tanah dulunya tanah Pak Rahman. Tanah kakek lah ya, tanah kakek. Berarti dulu umur berapa sih itu Pak Rahman pas saat saya pada waktu itu ya saya udah kuat nyangkut 10 tahun aja udah kuat kuat. Dulu kan emang kita orang tua kan kakek nenek kebun kan, pasti bawahnya nyangkul, nanam singkong. Begitu habis dari nyangkul, habis dari sawah, saya sering mandi di situ. Segar. Karena dulu airnya masih jernih, bening ya, airnya bening, belum tercemar lah, bukan tercemar. Ya sekarang bukan berarti tercemar, cuma belum ada yang urus aja gitu kan. Tapi ya itu desa Cibentang berarti punya banyak cerita-cerita rakyat, punya banyak objek-objek yang harus kita angkat, yang harus kita kenalkan ke orang di luar Cibentang. Itu Pak Rahman ya. Jadi tidak ada cerita lain terkait itu, hanya cukup sampai di situ karena memang tidak ada dimanfaatkan buat yang lain. Paling dulu manfaatnya satu buat pengairan empang. Kalau sekarang ya mengalir seperti biasa aja ya. Tapi saya pengen tahu, saya mau coba kalau bahasa sini satroni ya Pak Rahman, satroni yang namanya curug perempuan, curug kecil dan batu namanya jentul. Nah jadi kalau penonton
teman-teman semua yang menyaksikan video ini yang penasaran, ada dua curug di Cibentang, satu curug laki dan satu curug perempuan, dan juga ada batu si Jentul. Nah itu kalau penasaran kita bisa datang ke Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor ya. Jadi Pak Rahman, saya terima kasih sudah dikasih informasi, sudah dijawab penasaran saya dan juga penonton yang menyaksikan video ini. Jadi Cibentang Channel ini bertujuan untuk mengangkat cerita-cerita rakyat, sejarah-sejarah yang ada di khususnya Cibentang, Ciseeng, lebih luas lagi Kabupaten Bogor. Nah, malam ini video ke-7 Cibentang, Pak Rahman sudah memberikan informasi terkait Curug Cibentang ya. Pak Rahman, terima kasih banyak. Penonton semua, Cibentang Channel tidak akan berhenti dan tidak akan henti-hentinya mengangkat cerita rakyat, sejarah dan peninggalan-peninggalan di masa lampau, agar supaya kita bisa mengingat bahwa masa lampau ada tragedi ataupun ada kejadian, entah itu kejadian alam dan juga atau kejadian yang diakibatkan oleh manusia yang sekarang ini mungkin tidak terekspos atau tidak terangkat. Cibentang Channel akan coba untuk mengangkatnya. Video ke-7 Cibentang Channel malam ini sudah menghadirkan satu cerita lagi, yaitu Curug Cibentang. Dan curug ini ada 2 curug, yang satu curug perempuan, yang satu curug laki-laki. Curug laki agak besar, curug perempuan agak kecil. Dan ingat, di muara ada batu yang namanya si Jentul. Oke, saksikan terus Cibentang Channel. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe untuk mendapatkan video-video lebih menarik dan sejarah cerita rakyat lebih menarik berikutnya. Cibentang Channel, video ke-7 malam ini bersama saya Jack Boheng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.